Pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta bersama kepolisian, instansi vertikal terkait dan jajaran kabupaten kota kini mengawasi lalu lintas pengiriman hewan ternak, terutama dari Jawa Timur dan Jawa Tengah, demi menjaga wilayah ini steril dari penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku. Langkah itu masih menjadi fokus utama Bumi Mataram itu, mengingat kebutuhan konsumsi daging wilayah ini sekitar 50% diantaranya dipenuhi dari daerah lain. Kendaraan pengangkut hewan ternak dari daerah hitam penyebaran penyakit mulut dan kuku diminta putar balik oleh petugas pos pengecekan. Sedangkan mereka yang tiba dari daerah hijau tetap menjalani pemeriksaan. Kita sudah koordinasikan dan kita siapkan surat edaran untuk Bupati Wali Kota agar bisa mensosialisasikan kepada masyarakatnya untuk yang pertama, kalau ada hewan ternak yang berasal dari luar, maka pastikan bahwa itu tidak berasal dari daerah merah atau apalagi hitam. Yang kedua, seluruh hewan ternak yang masuk ke daerah istimewa Yogyakarta harus dilampiri dengan surat keterangan hewan itu sehat. Kemudian kepada rumah-rumah potong kita minta juga ikut mengontrol, karena kan kita tidak mungkin jagani di setiap jalan. Maka di rumah-rumah potong atau di penjual ternak itu kita minta untuk melakukan screening terhadap hewan ternak yang nanti akan dijual atau dipotong. Pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta juga segera mengeluarkan surat edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang kewaspadaan penyakit mulut dan kuku. Bahkan tim Satuan Tugas Khusus Antisipasi Penyakit Mulut dan Kuku juga tengah dibentuk untuk memantau langsung ke pasar-pasar hewan sebagai antisipasi lolosnya hewan di pintu masuk lalu lintas ternak. Tim ini akan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan ternak melalui metode sampling di kabupaten kota. Namun pemeriksaan ini membutuhkan biaya besar mencapai Rp500.000 per ekor dan dibebankan kepada pedagang atau pembawa ternak. Biaya ini sudah termasuk fasilitasi karantina 14 hari kepada ternak yang dicurigai terinfeksi penyakit mulut dan kuku. Pemerintah meminta kepada masyarakat yang memiliki ternak bergejala terpapar penyakit mulut dan kuku untuk segera melapor ke Dinas Pertanian setempat guna dilakukan pengecekan kesehatan hingga isolasi jika diperlukan. Meski penyakit mulut dan kuku mewabah di berbagai daerah di tanah air, namun pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta memastikan belum terjadi penurunan angka pengiriman hewan ternak ke Bumi Mataram ini secara signifikan. Herdian Giri dan Ucu Andritama, TVRI Yogyakarta, melaporkan.